Assalamualaikum Pak Heri Santoso. Salam Mas Andi. Sehat Pak Heri? Mas Andi juga sehat sekali. Ini untuk konfirmasi saja Pak Heri, kepala sekolah di mana ya? Saya sejak Januari 2024 menjabat sekolah di SD Negeri 02 Kreo. SD Negeri sejak 2024. Ya, Januari. Oh, berarti belum setahun ya Pak Heri ya? Belum. Ya, terima kasih Pak. Di sini saya ingin mewawancara Pak Heri itu terkait dengan pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk memenuhi tugas mengenai pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan universal sebagai seorang pemimpin Pak. Begitu ya. Untuk gambaran saja, dalam hal ini saya nantinya akan menggali mengenai pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika. Bahwa dilema etika itu kurang lebih itu suatu kondisi atau di dalam hal ini itu kasus di dalamnya ada dua nilai yang berbenturan atau bertentangan. Nilai-nilai tersebut diantaranya nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama kita ketahui. Intinya itu di dalam sebuah kasus itu nantinya itu ada dua hal yang sama-sama penting atau sama-sama besar dampaknya, begitu Pak Heri. Nanti saya akan menggali atau akan belajar dari Pak Heri itu mengenai sikap yang diambil oleh Pak Heri. Begitu kira-kira Pak Heri. Baik, pertanyaan pertama, selama ini Bapak itu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang di dalamnya ada unsur dilema etika atau bujukan moral itu bagaimana Pak cara mengidentifikasinya? Yang pertama saya pikir kita harus tahu kebiasaan-kebiasaan yang ada yang bernilai baik di sekolah maupun di masyarakat. Ketika satu keinginan atau satu program atau suatu usulan itu baik tapi bagi masyarakat itu belum itu menurut saya itu sudah termasuk etika. Berarti harus paham betul seperti itu ya Pak Heri, kondisi di masyarakat itu juga gitu ya. Berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau dua kasus itu sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Jika kasus itu nanti akan berkurang, maka masyarakat yang ada kemungkinan nanti berkurang dengan baik itu diberi sadar bahwa semua hal itu yang baik pun pasti ada buruk, yang baik pun pasti ada buruk. Maka itu yang harus disadari oleh dua pihak, dan kita sebagai pimpinan ya harus menanamkan itu kesadaran. Jangankan yang tidak baik, yang baik pun pasti ada buruk. Iya, betul Pak Heri. Seperti di ajaran kita, selesai sholat pun istighfar ya Pak Heri. Padahal sholat itu sudah merupakan sesuatu yang mulia pun itu kan untuk istighfar. Terima kasih. Nah, pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini? Maksudnya ketika mengambil keputusan itu, apakah ada langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa ketika mengambil keputusan? Karena yang bisa lakukan ya berpikir sendiri dulu atau menemukan atau menganalisis masalah itu. Nah, menganalisis baru diambil komitmen yang terbaik untuk pihak yang masalah itu. Berarti yang pertama kita berpikir dulu, dianalisis secara mandiri, kemudian mungkin bahkan perlu direfleksikan dulu seperti itu ya Pak Heri. Baik, berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang mengandung unsur dilema etika? Suatu akan menjadi baik bagi semuanya ketika individu ataupun pihak yang bermasalah itu
tadi ini bisa dari awal bahwa semua yang baik pun pasti ada nilai buruk. Itu yang harus ditanamkan, maka nanti akan efektif, akan legowo semua. Berarti yang paling efektif itu menyadarkan dulu terhadap hal-hal yang sedang dikasuskan seperti itu ya Pak. Kemudian pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam mengambil keputusan? Tantangannya itu seperti apa saja? Tantangannya adalah ketika yang kita hadapi itu keyakinannya begitu tinggi atau memiliki egoisme yang begitu tinggi. Itu tantangan yang cukup lumayan, tapi biasanya sih ya nanti setelah diajak komunikasi, kita masukkan unsur keagamaan, unsur nilai-nilai kebauran ya, biasanya akan Jadi tantangannya itu ketika yang dihadapi itu punya keyakinan yang tinggi terhadap sesuatu, kemudian apalagi ditambah dengan rasa egois seperti itu ya. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus, atau apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat Pak, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik itu prosedurnya maupun bentuk-bentuknya, itu seperti apa yang Bapak jalankan? Saya sih mohon maaf ya tergolong yang modelnya spontanitas, tapi ya tetap dipikir secara mendalam. Oh, berarti pada intinya Bapak ketika menyelesaikan sebuah kasus itu lebih suka spontanitas gitu ya. Tapi spontanitas tersebut ya tentu saja sudah dipikirkan, sudah tadi seperti jawaban di awal yang berupa diidentifikasi, direfleksikan seperti itu ya, dianalisis secara mandiri. Baik, selanjutnya Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan Pak terkait kasus dilema etika? Untuk hal-hal yang kayak ini memang saya lebih cenderung banyak mendengarkan kajian-kajian keagamaan dan kajian filsafat dari YouTube, sekarang YouTube itu Mas. Oh, berarti faktor yang membantu atau mempermudah itu berupa pendalaman terkait dengan kajian ilmu filsafat seperti itu ya Pak ya. Itu akan memotivasi Bapak atau membantu dalam mengambil keputusan agar semuanya itu sebisa mungkin didasarkan pada ajaran agama gitu ya Pak. Pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang tadi Bapak sudah sampaikan, itu pembelajaran apa Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang mengesankan atau yang berarti selama Bapak mengambil keputusan yang mengandung dilema etika, itu setiap pengambilannya itu kurang lebih kira-kira ada pembelajaran atau hikmah dari setiap keputusan yang diambil atau tidak Pak? Atau pembelajarannya seperti apa ketika keputusan itu diambil? Jadi saya sih apapun hasilnya, sekecil apapun itu punya pengaruh nilai kepuasan bahwa saya telah berhasil membangun diri saya sendiri. Meskipun nanti ada pihak yang menangkap bicara apa, ketika keputusan itu diambil dan ada perkembangan sekecil apapun itu menambah nilai kepuasan, pasti sudah berkembang. Berarti pembelajarannya itu ketika kasus itu dapat diselesaikan dengan baik, itu nantinya punya kepuasan tersendiri gitu ya Pak ya. Apalagi ketika keputusan itu diambilnya secara yang tadi Bapak sampaikan gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Heri atas waktunya. Ini akan kami jadikan dokumen dan saya pribadi jamin jawaban Bapak itu akan kami rahasiakan, tidak akan kami ekspos atau publikasikan. Itu ya Pak. Selamat tadi, semoga sukses menjadi penggerak dan menjadi penggerak dengan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Herman. Waalaikumsalam ya Pak Andi. Ya, terima kasih atas kesediaannya. Bapak akan saya
Pada hari ini akan saya lakukan kegiatan wawancara Pak untuk Ya, memenuhi siap. tugas salam guru penggerak demonstrasi kontekstual untuk modul 3.1 berupa pengambilan keputusan yang berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Seperti itu Pak. Ya, siap, siap. Bisa dimulai sekarang Pak? Ya, monggo, siap, Pak Ya. Andi, siap. Pertama, Bapak sebagai kepala sekolah dari sekolah mana Pak? SD Negeri 02 Lodaya, Pak Andi. Ya, baik. Terima kasih. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi atas kasus-kasus yang terjadi di mana kasus itu merupakan dilema etika atau kebijakan moral Bapak? Terima kasih Pak Andi atas waktunya. Terima kasih. Yang selama ini yang saya lakukan adalah dengan memperhatikan, ya, dengan memperhatikan sesama Bapak dan Ibu guru di sekolah, apakah ada benturan-benturan kepentingan yang lebih besar lagi atau ada hal-hal yang memunculkan masalah baru di kemudian hari. Oh, berarti itu dengan diperhatikan dulu kasus itu, Iya. apakah ada benturan atau kepentingan lain di kemudian hari begitu gitu Iya, Bapak? iya, iya. Kemudian yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada di bawah kepentingan yang sama-sama jelas atau kepentingannya itu sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu Pak. Terima kasih untuk mengambil keputusan. Yang pertama, saya pastikan bahwa semua informasi dari kasus yang terjadi adalah benar adanya, bukan rekayasa atau masih berupa asumsi. Selanjutnya, saya diskusikan dengan Dewan Guru untuk dapat memberi sudut pandang yang lebih luas lagi. Apakah ada benturan-benturan dengan hal-hal yang lebih luas atau kepentingan-kepentingan lain. Selain itu, saya juga untuk memastikan bahwa tindakan atau keputusan yang diambil nantinya hasil dari musyawarah bersama semua Bapak dan Ibu guru. Oh, berarti yang Bapak lakukan pertama itu memastikan bahwa informasi dari kasus itu memang benar gitu ya Pak ya? Iya. Bukan rekayasa, apalagi asumsi atau pendapat-pendapat pribadi. Kemudian pertanyaan yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Yang pertama, langkah-langkah yaitu saya gali informasi tambahan atas kasus yang terjadi dari berbagai sumber. Kemudian baik itu dari perilaku yang berkasus maupun anggota keluarga, bahkan masyarakat sekitar melalui komunikasi dengan komite atau tokoh masyarakat di lingkungan sekolah tersebut. Kemudian saya diskusikan dengan Dewan Guru untuk memberikan pandangan-pandangan terhadap kasus yang sedang terjadi. Oh begitu Pak, berarti tetap melalui penggalian informasi tambahan dulu ya Pak ya? Iya, iya. Baik dari eksternal maupun dari internal dari yang berkasus itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang mengandung dilema seperti itu Pak? Iya, terima kasih. Yang paling efektif adalah melalui diskusi dengan Dewan Guru, dengan para staf pengawas sekolah, karena dengan berdiskusi atau musyawarah keputusan yang diambil lebih bijaksana dengan mempertimbangkan banyak hal dan juga dapat dipertanggungjawabkan kepada orang banyak. Oh, berarti pada intinya melalui diskusi gitu Pak ya? Iya, diselesaikan secara kolaboratif. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa yang selama ini menjadi tantangan Pak dalam mengambil keputusan yang mengandung kasus-kasus dilema etika Pak? Terima kasih. Hal yang menjadi tantangan adalah bagaimana saya memberikan keadilan bagi kedua belah pihak atau memberikan rasa nyaman terhadap situasi dan kondisi yang dialami. Oh, berarti poin pentingnya agar bisa memberikan rasa adil gitu ya Pak ya? Iya. Kepada kedua belah pihak yang berkasus seperti itu. Kemudian pertanyaan yang keenam Pak,
apakah Bapak memiliki sebuah jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus yang mengandung dilema etika, atau apakah langsung menyelesaikan di tempat, atau juga memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak, baik itu bentuk ataupun prosedur, itu seperti apa yang dijalankan Pak? Terima kasih. Untuk kasus-kasus yang sudah dialami atau tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, biasanya saya langsung menyelesaikan di tempat. Namun, apabila dipandang kasus tersebut memiliki potensi masalah lain, maka saya biasanya memberi tenggang waktu tertentu dalam merespon kasus tersebut. Oh, berarti tergantung dari itu kasusnya ya Pak ya? Iya. Kalau kasusnya ibaratnya ringan, itu bisa diselesaikan saat itu juga, atau kalau kasusnya katakanlah berat, itu Iya, diberikan beberapa waktu Iya, untuk iya, merespon iya, gitu ya Pak? iya. Kemudian pertanyaan ketujuh Pak, apakah atau adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Tentu saja ada, karena atasan saya adalah pengawas sekolah, maka saya biasanya meminta bantuan atau solusi kepada pengawas sekolah untuk mempermudah pengambilan keputusan, atau manakala kasus itu hanya cukup melalui diskusi dengan dewan guru, maka cukup musyawarah dengan guru semua. Oh, berarti seseorang yang dimaksud yang mempermudah itu pengawas sekolah sebagai atasan, kemudian dewan guru juga Iya. berperan dalam pengambilan keputusan itu ya Pak? Iya, iya. Pertanyaan terakhir Bapak, karena waktunya terbatas, dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Terima kasih. Pembelajaran yang saya dapati adalah pembelajaran yang dapat sangat penting adalah bahwa untuk kasus-kasus yang memiliki unsur dilema etika itu memang tidak mudah untuk diputuskan. Harus melalui pertimbangan-pertimbangan moral. Jangan sampai nanti keputusan yang kita sudah ambil nantinya akan merugikan orang lain atau pihak lain. Terima kasih Pak atas pertanyaannya, dan semoga Bapak lancar dan sukses dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam menyelesaikan kasus yang mengandung dilema etika. Terima kasih Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.